Pagi hari ini setelah kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, mari kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan message singkat di pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 88 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Tapi nanti kita jabarkan, kita nggak usah baca, nanti saya jabarkan, kita hanya mempersingkat. Jadi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 88 ayat 2 dan 3 dikatakan, biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Demikian firman Tuhan, saudaraku, kalau kita baca di dalam bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama, ini adalah sebuah mazmur yang berisi tentang nyanyian doa kepada Tuhan, di mana Mazmur berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, memohon kepada Tuhan untuk berikan pertolongan kepada Tuhan, untuk berikan keselamatan kepada Tuhan, karena pemazmur percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang dia akan sampaikan, karena pemazmur percaya bahwa telinga atau Tuhan pasti akan menyendengkan telinganya dan mendengar setiap doa orang-orang yang datang kepada dan berseru kepada Tuhan. Itulah dia mempunyai iman. Mazmur percaya bahwa dia percaya, dia berseru datang kepada Tuhan. Dia memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa orang yang datang kepadanya. Luar biasa ya. Kembali kita membaca dalam ayatnya yang 9 dikatakan, mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepadamu. Dia berkata-kata, mataku merana, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengelurkan tanganku kepadamu. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia bergumul. Ketika dia bergumul berat yang katakanlah dia tidak mampu lagi, dia datang kepada Tuhan, dia berseru, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan sepanjang hari, mengulurkan tangannya kepada Tuhan, yaitu tentu dengan doa. Jadi dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan, memohon, Tuhan pergumulan saya banyak banget, Tuhan masalah saya banyak banget, dengan cara dia datang kepada Tuhan dengan berdoa. Saudaraku, dalam ayatnya yang ke Mazmur 88 ayat 13 dikatakan, tetapi aku ini ya Tuhan kepadamu, aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Jadi yaitu dia datang kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan di saat pagi hari. Berdoa pada waktu pagi, dia datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, pada waktu hari kita datang berdoa, kita datang kepada Tuhan, datang bersyukur kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan waktu pagi hari, seperti ayatnya yang ke-88 ayat 13, di mana kita memohon berkat, di mana kita penyertaan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan untuk setiap hal akan kita lakukan di pagi hari, saudaraku. Jadi pemazmur percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar doanya. Jadi di waktu pagi dia datang kepada Tuhan karena dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memohon berkat, penyertaan pimpinan Tuhan di saat pagi hari ketika sebelum melakukan pekerjaan. Seperti kita halnya pagi hari ini, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita datang menghampiri tahta Tuhan, datang berdoa, datang menyenangkan, bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, selanjutnya di dalam Mazmur 88 ayat 1a dikatakan, Mazmur Bani Korah untuk pemimpin widuan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Israel 88 ayat 2, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru. Jadi saudaraku, dikatakan bahwa Mazmur berkata dia datang pada siang hari. Pada waktu siang dia datang kepada Tuhan, dia berseru
Seperti kita juga, saat kita istirahat siang, kita datang kepada Tuhan berseru-seru seperti ayatnya yang kita baca tadi. Artinya pada waktu siang, kita bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan segala permasalahan kita. Jadi Mazmur datang pada siang hari, dan saya nggak tahu juga saudara dan saya datang kepada Tuhan menyerahkan, berdoa, menyerahkan permasalahan, keputusan kita dan segala langkah kita yang akan kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan dulu, menyerahkan kepada Tuhan dulu, supaya Tuhan mengawal. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengawal setiap apa yang akan kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan. Dia akan menuntut, menjaga, dan tentunya dia akan meluruskan. Mujizat akan terjadi setiap keputusan dan langkah kita dari awal sampai akhir. Jadi setiap apa yang akan kita kerjakan, nyatakan kepada Tuhan, serukan kepada Tuhan, doakan, dan supaya itu berjalan dengan baik. Seperti pemazmur, siang hari dia datang berseru kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita kembali baca dalam Mazmur 88 ayat 1b, dikatakan, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Jadi pada waktu malam juga pemazmur berkata bahwa dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berseru kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu malam aku menghadap Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, arti daripada waktu malam Mazmur datang kepada Tuhan, artinya saudaraku, waktu malam hari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita menyadari kalau kita dapat melalui satu hari adalah hanya karena anugerah Tuhan. Jadi pada malam hari kita sebelum tidur, kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Karena Tuhan selalu menuntun kita sepanjang hari melakukan aktivitas-aktivitas kita setiap hari dengan baik. Jadi dikatakan bahwa karena anugerah Tuhan, sebab kesusahan, jadi kita harus berkatakan kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari, dan anugerahnya selalu baru setiap pagi, saudaraku. Jadi saudaraku, di sini dikatakan bahwa kalau kita baca dari atas, di sini dikatakan bahwa inilah yang dilakukan oleh pemazmur ketika menghadapi pergumulan berat, berseru kepada Tuhan, dan sepanjang hari mengulurkan tangannya kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Jadi saudaraku, cara pemazmur, dia melakukan pergumulan setiap masalahnya dia kepada Tuhan. Bukan menceritakan kepada orang supaya begini-begini. Bukan kita ceritakan masalah kita di Facebook kalau begini. Bukan kita ceritakan ember, katakan gitu ke begini-gini masalah kamu. Tapi mari, karena itu tidak ada jalan keluar. Tapi mari saudara dan saya, kita mencontohi pemazmur. Tentu kita boleh cerita ke yang dapat kita percaya tentunya, supaya kita dapat dikuatkan. Tapi sebelum kita menceritakan, yuk datang menghadap kepada Tuhan di pagi hari. Pemazmur katakan, di saat pemazmur menghadapi pergumulan berat, yang pertama dia datang adalah kepada Tuhan. Dia katakan berseru kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa nyanyian doa kepada Tuhan, menyandengkan telinganya. Yang dia lakukan ada tentunya sepanjang hari dia lakukan, mungkin dalam bekerja, dia berdoa dalam hati. Dan di sini dikatakan bahwa pemazmur datang kepada Tuhan yaitu di waktu pagi hari, sebelum melakukan pekerjaan, di siang hari, dan di malam hari. Tentunya kita sesuaikan kalau kita bekerja, sambil kita bekerja, tentu dalam hati. Tuhan melihat hati kita. Karena Tuhan rindu hati kita selalu connect dengan Dia, saudaraku. Lewat doa seperti kita pada saat ini, saudaraku. Di sini dikatakan doa pada waktu pagi, siang, dan malam hari inilah yang biasa dilakukan. Kalau kita baca Daud dan Daniel, sehingga mereka selalu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan setiap hari. Mari kita kembali baca di dalam Daniel 6 ayat 10 dan Daniel 6 ayat 11.
Dikatakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Haleluya. Bagaimana kuasa doa bagaimana kuasa doa itu bisa Tuhan curahkan kepada setiap orang yang benar-benar datang kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana Daud, bagaimana Daniel, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka karena kuasa doa. Dia datang kepada Tuhan, dia menceritakan setiap permasalahan kehidupan mereka. Jadi oleh sebab itu, jangan malas-malas berdoa. Berikan waktu Tuhan untuk bersekutu lewat doa di dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini, kiranya saudara dan saya perkatakan setiap saat, deklarasikan setiap saat, katakan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan di hadapan Tuhan, sebab kita percaya. Saudara katakan nama kalian, katakan nama saya, jadi boleh sebut nama kalian. Mari kita deklarasikan pagi ini bersama-sama, kita katakan haleluya. Yuk 1, 2, 3 ikut dengan saya dan kita perkatakan, oleh anugerah Tuhan kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan berdoa di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya bahwa Tuhan menyendingkan telinganya dan mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan kami. Haleluya. Jadi saudara-saudara, apapun masalah saudara saat ini, saudara menginginkan mujizat, saudara menginginkan perubahan dalam keluarga, saudara menunggu janji-janji Tuhan, perubahan terjadi pada anak-anak kalian, keluarga, pelayanan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari, pagi hari ini Tuhan ingatkan, yuk kita deklarasikan bersyukur. Kita datang kepada Tuhan. Karena kuasa doa itu luar biasa. Lewat doa kita datang berseru kepada Tuhan. Karena saudaraku, ada kuasa di dalam doa. Di firman Tuhan dikatakan ada kuasa di dalam doa setiap orang doa orang benar. Oleh karena itu saudaraku, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa, berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena pertolongan dan keselamatan hanya datang pada Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Jadi saya ingatkan buat saudara dan saya, jangan berhenti berdoa. Karena kuasa doa akan terjadi ketika kita datang dan mau intim dengan